Terima kasih pemirsa, Anda bersama kami di segmen terakhir di Dialog Legislasi edisi hari ini, strategi BUMD menuju PAD 2 triliun rupiah. Saya mohon izin, saya kembali ke Pak Ical. Untuk sampai bulan September ini sudah berapa capaiannya, Pak? Alhamdulillah kami kemarin pendapatan di Agustus ya, khusus kami direksi yang baru, itu kurang lebih 1,4 pendapatan selama Agustus. Dibanding sebelumnya itu ada kenaikan kurang lebih 290 juta. Itu baru 1 bulan kami bertugas. Jadi insya Allah itu tadi yang saya bilang. Dengan kalau berbicara strategi kan berbicara keputusan nih. Apa yang kita mau buat nih. Kita merencanakan. Kita analisa. Apa kekuatan kita. Apa kita punya kelemahan. Di mana kita punya peluang. Ya kan, tantangan kita seperti apa. Dari hasil analisa itu yang kurang lebih 10 hari. Kami di dalam dengan metode-metode yang perencanaan ya, dan yang kita terapkan di Agustus itu alhamdulillah pendapatan mulai tanggal 1 sampai akhir bulan di Agustus itu ada kenaikan kurang lebih 280. Oke, dan itu, menurut 290 itu. Oke, dan menurut Pak Mulis ini rasional dan memungkinkan untuk mencapai target begitu Pak ya, dengan apa yang telah dicapai oleh Perumda Parkir. Kalau saya malah sangat salut sekali. Iya. Bayangin aja belum cukup 2 bulan dikasih kesempatan mereka bekerja, baru 1 bulan langsung bisa menghasilkan 200 juta lebih. Jadi hal yang sangat positif sekali. Makanya saya bilang sama teman-teman di DPRD, khususnya Komisi B dan masyarakat Kota Makassar, mari kita doakan teman-teman yang ada di Perumda supaya mereka sehat selalu. Amin. Itu sehat-sehat selalu supaya karena ini menurut saya sangat potensi sekali kan 1 bulan lebih sudah bisa memberikan hasil yang sangat baik. Iya, saya sangat support itu. Oke, bagaimana kemudian mengedukasi masyarakat supaya juga ikut membantu begitu, karena ini kinerja bukan hanya kinerja dari Perumda Parkir itu sendiri tapi seluruh masyarakat begitu Pak ya. Pertama-tama saya itu tadi cara saya mengedukasi masyarakat pertama di keluarga saya dulu. Iya. Saya pribadi dan keluarga saya tanya anak-anak saya tanya istri saya, bayarlah parkir. Karena andaikan di parkir itu ada 2 jenis manfaat yang kita berikan. Yang satu PAD buat Kota Makassar itu sendiri, yang kedua kita mempekerjakan orang lain. Nah, di situ kita mengajak ke orang lain. Jadi bagaimana caranya mau mengajak orang lain kalau kita sendiri yang malas bayar parkir? Ya kan? Jadi kita harus mengedukasi keluarga dulu, teman-teman itu. Saya jangan mentang-mentang anggota DPRD nggak mau bayar parkir. Justru kita harus memberikan contoh yang teladan kepada masyarakat yang lain. Yang saya pribadi sebenarnya membayar parkir itu kita bisa tanya tempat-tempat parkir yang pernah saya tempati parkir. Saya nggak pernah bayar parkir 2.000, 3.000, bahkan lebih. Karena kenapa? Saya menganggap di situ kesempatan ladang untuk bersedekah juga sebenarnya, bersedekah untuk pemerintah, bersedekah untuk tukang parkirnya. Subhanallah. Iya. Dan syukur alhamdulillah, helm saya tidak pernah hilang, motor saya tidak pernah diapa-apain. Karena kenapa? Itu tadi niatnya baik. Banyak sebenarnya teman-teman, tapi tidak semua ya, oknum-oknum mungkin merasa dirinya punya jabatan, nggak mau bayar parkir, justru salah. Harusnya kita memberi contoh yang lebih baik. Oke, kemudian di segmen terakhir ini Pak, apa kemudian strategi ataupun masukan-masukan Anda untuk BUMD di Kota Makassar untuk secepatnya ataupun bisa mencapai target Pak? Jadi untuk mencapai target PAD Kota Makassar memang harus kerjasama antara pemerintah, BUMD, anggota DPR sendiri dan masyarakat itu sendiri. Ya, contoh misalnya kan pajak itu kan banyak, ada pajak restoran aja. Yang paling penting sebenarnya juga adalah kebocoran-kebocoran yang ada selama ini harus diantisipasi. Itu yang karena kalau PAD Kota Makassar menurut saya cukup bagus karena kan kita ini sudah cukup masuk kota besar, ya kan. Yang selanjutnya juga yang namanya juga Prusda itu maupun ada beberapa BUMD di situ memang sebagian pendapatan sebagian pelayanan. Betul. Jadi sangat cocok sekali tadi kalau Perumda Parkir itu mengatakan apa? Menata dan melayan. Sangat sudah ideal sekali.
artinya menata dan melayani. Karena melayani itu tidak bisa lepas. Iya. Baik, saya ke Pak Ical. Apa kemudian di segmen terakhir ini, apa kemudian harapan dan juga masukan Anda kepada masyarakat dan juga pemerintah mungkin? Silakan Pak Ical. Ya baik, untuk kepada seluruh masyarakat Kota Makassar yang menonton acara ini, saya menghimbau apabila Bapak Ibu mendapati kondisi yang tidak nyaman pada saat melakukan aktivitas memarkir kendaraan baik roda 2 dan roda 4, silahkan melapor ke kami di Perumda Parkir Makassar Raya, dan kami akan langsung menindaki jukir-jukir yang membuat Anda tidak nyaman. Alamat itu ada, alamat Jalan Hati Mulia, kantor kami. Nah, jadi insya Allah nanti kami akan menindaki apa yang kemudian menjadi laporan masyarakat itu. Dan yang kedua, kalau Bapak Ibu parkir, supaya mengajar juga ini jukir-jukir itu bekerja secara jujur dan bertanggung jawab, minta kikarcista. Minta kikarcista. Ya, siapa tahu di belakang mungkin tiba-tiba nih, ya misalnya Perumda Parkir punya program mengundi karcis parkir, siapa tahu. Siapa tahu. Iya kan? Nah, semua bisa kita lakukan, semua bisa kita planning. Kita punya perencanaan dan kita punya strategi untuk mengarah ke situ. Cuman kata kuncinya kita harus uji petik dulu. Dan mari kita bersama-sama mensukseskan ini, karena kedepannya insya Allah itu kembali juga ke masyarakat. Seperti itu. Baik. Di segmen terakhir ini silahkan closing statement Anda, Pak Muhlis. Ya, terima kasih banyak bagi pemirsa yang menonton acara ini. Saya tinggal mengulang saja anunya Dek Ijal bahwa khususnya Perumda Parkir minta ki karcis kalau kita parkir. Tujuannya apa? Yang pertama untuk betul-betul memberikan bukti bahwa betul-betul kita sudah berpartisipasi dalam berparkiran. Baik. Yang kedua, jangan sampai nanti ada undiannya dari Perumda Parkir. Artinya karcisnya itu suatu waktu diundi naik umroh kah, dapat hadiah kah. Artinya jadi kan banyak sekarang ini kan tidak diabaikan. Saya dengar tadi bahwa jangan sampai ada undiannya, itu sudah lebih menarik. Tapi apa namanya? Ini Perumda Parkir adalah orang yang diberi tanggung jawab di situ, tapi tanpa partisipasi masyarakat semua. Betul. Perumda Parkir, kami di DPD juga tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu kami ajak masyarakat untuk sadar dalam hal tentang membangun dan menata perparkiran itu sendiri. Oke, baik. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Insinyur Muhlis. Terima kasih Pak Ical sudah bergabung bersama kami. Sama-sama. Semoga secepatnya ataupun bisa mencapai target di tahun ini. Kita doakan bersama untuk kemajuan masyarakat Kota Makassar tercinta. Pemirsa, 60 menit sudah kami menemani Anda di Dialog Legislasi edisi sehari ini. Saya Rafika Mustaqimah Wardah pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.